sini saya akan menjelaskan tentang organ tambahan pada sistem reproduksi. Jadi organ ini bukan merupakan organ utama, melainkan organ aksesoris atau organ tambahan. Yang dimaksud organ tambahan di sini adalah kelenjar mamae atau yang biasa kita kenal dengan sebutan payudara. Sebenarnya, kelenjar mamae ada pada dua jenis kelamin, baik pada pria maupun pada wanita. Jadi jangan salah ya, pria juga memilikinya. Namun yang berfungsi hanya pada wanita saja. Mengapa? Karena secara biologis, kelenjar ini dapat menghasilkan air susu yang digunakan untuk memberi makan pada bayi yang baru lahir. Hal inilah yang mendasari mengapa payudara ini dikatakan sebagai organ tambahan pada sistem reproduksi. Karena berperan sangat penting ketika proses reproduksi telah selesai. Sekarang kita perhatikan strukturnya ya. Setiap kelenjar mamae mengandung bagian hipodermis yang terletak di bawah kulit. Bagian ini mengandung jaringan lemak atau yang biasa disebut dengan jaringan adiposa. Besar kecilnya ukuran payudara biasanya tergantung pada timbunan lemaknya. Semakin banyak lemaknya, maka akan semakin besar. Lanjut ke bagian tengah. Di sini ada bagian berpigmen coklat agak kehitaman yang disebut sebagai areola. Daerah yang agak kehitaman ini akan semakin meluas pada saat kehamilan dan menyusui. Areola ini mengelilingi puting yang menonjol pada bagian tengah. Pada puting ini terdapat lubang keluarnya air susu ibu atau ASI dan kontrol sistem saraf otonom dari otot polos yang ada di areola dan puting ini menyebabkan puting menjadi ereksi karena dirangsang oleh rangsangan seksual atau ketika dingin. Lanjut ke bagian dalam. Di bagian dalam terdapat bagian yang dinamakan lobus. Lobus jumlahnya ada sekitar 15-25 lobus per satu payudara. Dan di dalam lobus ada unit yang paling kecil yang disebut dengan lobulus. Lobulus ini mengandung kelenjar alveoli yang dapat menghasilkan air susu pada saat wanita menyusui. Kemudian susu yang dihasilkan akan disalurkan pada saluran lactiferis dan akan dikeluarkan pada lubang yang ada di puting. Sebelum dikeluarkan, biasanya air susu akan menumpuk pada bagian sinus lactiferis atau yang biasa disebut dengan ambula. Untuk diketahui, payudara ini akan mengalami 3 tahapan perubahan perkembangan. Yang pertama, terjadi saat masa pubertas. Daerah areola akan mulai menghitam dan ukurannya akan membesar. Yang kedua, terjadi saat menstruasi. Saat menstruasi, pembesaran akan maksimal sehingga payudara akan menegang dan nyeri. Itulah alasan mengapa wanita pada saat menjelang menstruasi merasakan nyeri pada bagian payudaranya. Dan yang ketiga, terjadi pada saat hamil dan menyusui. Pada tahap ini, payudara akan berkembang secara sempurna. Baiklah, itulah pembahasan mengenai payudara. Semoga bermanfaat.